Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajis Ramadan dari kelas 2 Ilmu Pemerintahan dengan NIM 6670220024. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau nge-review sebuah film dokumenter Indonesia pada tahun 2019 yang menurut saya ini keren banget, yaitu film Seksi Killer. Garapan film ini dari Dwi Laksono dan Ucok Sukarta, yang mungkin sebagian dari teman-teman pasti udah nonton ya, dan pasti udah pada tahu sama film ini. Jadi film dokumenter Seksi Killers ini menceritakan bagaimana proses listrik sampai ke rumah kita. Proses listrik yang berasal dari PLTU menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya. Itulah yang menjadi konflik di dalam film ini. Dan alasan kenapa pemerintah ini lebih memilih batu bara sebagai sumber energi listrik adalah karena harganya yang relatif lebih murah dibandingkan yang lainnya. Seksi Killer merupakan dokumenter perjalanan ekspedisi Indonesia Biru untuk mencari bukti-bukti bagaimana jahatnya para petinggi negara di dalam bidang pertambangan batubara ini. Awalnya masyarakat yang berada di sana hidup dengan tentrem, guys. Namun dengan adanya pertambangan batubara dan PLTU ini membuat kehidupan mereka berubah, mulai dari segi perekonomian, kesehatan, sosial dan sebagainya. Contoh di mana lahan pertanian dihancurkan, dilubangi untuk menggali batuan, sehingga petani yang tersisa di sana hanya berharap dari air hujan dan air bekas tambang untuk mengairi lahan mereka, yang membuat hasil panen mereka pasti kurang lah ya. Masyarakat di sana juga tidak memiliki air bersih untuk kegiatan keseharian mereka seperti minum, mandi, mencuci dan kegiatan lainnya. Selain itu juga sering terjadi korban jiwa karena kubangan bekas tambang yang tidak direklamasi atau tidak ditimbun kembali gitu, guys. Karena tingginya konsumsi masyarakat terhadap listrik, PLTU dibuat di beberapa titik di dekat pemukiman. Akan tetapi dampak yang dihasilkan PLTU ini berimbas kepada masyarakat yang ada di sana. Contohnya seperti kapal-kapal tongkang yang membawa batu bara melalui laut, merusak terumbu karang dan tumpahan-tumpahan bagian-bagian batu bara yang mencemari laut. Semua itu mempengaruhi hasil nelayan-nelayan yang ada di sana, guys. Selain itu juga asap-asap yang dikeluarkan PLTU ini pastinya membuat polusi udara yang mempengaruhi kesehatan masyarakat yang berada di sekitar PLTU tersebut. Semua hal itu juga membuat masyarakat yang berada di sana merasa terbebani karena mereka lah yang menanggung dampak-dampak dari pembangunan tersebut gitu. Dan parahnya lagi, ketika mereka mau mendemonstrasikan keresahan mereka terhadap adanya pertambangan dan PLTU ini, pemerintahan kayak nggak peduli gitu, guys. Karena di situ sumber uang mereka gitu. Kalau teman-teman udah nonton ya film videonya, pasti teman-teman tahu film ini juga mengajarkan kita untuk lebih aware lagi terhadap lingkungan, untuk lebih cinta lagi terhadap lingkungan, dan membukakan mata kita seputar tambang dan PLTU yang ternyata separah ini dan terjadi di alam kita. Walaupun kita yang berada di kota tidak merasakan dampak dari hal tersebut, kita bisa membantu dengan mulai dari diri kita sendiri, guys, untuk lebih bijak dalam menggunakan listrik dan menggunakan listrik sepenuhnya saja. Berdasarkan dari film yang saya ceritakan itu, berikut ada beberapa aspek yang dapat dihubungkan dengan teori politik, guys. Yaitu yang pertama, oligarki dan kekuasaan. Film itu menyoroti adanya sistem oligarki dalam bisnis pertambangan dan pembangkit listrik. Oligarki itu merujuk pada dominasi kekuasaan oleh sekelompok kecil individu yang memiliki kontrol dan pengaruh yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk politik dan ekonomi. Film ini mungkin menyoroti bagaimana kelompok-kelompok elit ini mempertahankan kepentingan dan keuntungan mereka di atas kepentingan masyarakat luas. Yang kedua ada dampak sosial dan lingkungan. Film ini juga menyoroti dampak sosial dan lingkungan negatif dari kegiatan pertambangan batu bara dan pembangkit listrik. Yang tadi contohnya itu yang
yang terumbu karang yang pada rusak, yang polusi gitu guys. Hal ini juga berkaitan dengan teori politik yang meneliti hubungan antar manusia, masyarakat, dan lingkungan. Isu-isu seperti eksploitasi sumber daya alam, kerusakan ekosistem, dan efek negatif pada kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian dalam kajian teori politik. Yang ketiga ada partisipasi politik. Film ini juga mungkin memicu diskusi tentang pentingnya partisipasi politik dalam mengatasi isu-isu sosial dan lingkungan. Teori politik mengangkat isu partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik dan mengkritisi ketidakadilan atau ketimpangan kekuasaan yang dapat menghambat partisipasi tersebut. Film ini juga bisa mendorong kita semua untuk lebih peduli dan terlibat dalam isu-isu yang diperlihatkan guys, serta mendorong perubahan melalui tindakan politik. Yang keempat ada distribusi kekuasaan dan ketimpangan. Film ini juga memperlihatkan ketimpangan kekuasaan antar mereka yang terlibat dalam bisnis pertambangan dan pembangkit listrik dengan masyarakat kecil yang terdampak. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan teori politik yang menyoroti distribusi kekuasaan yang tidak merata dalam masyarakat dan mencoba untuk memahami penyebab serta implikasinya. Aktivisme dan gerakan sosial. Film ini mungkin membangkitkan kesadaran dan menginspirasi tindakan aktivisme atau gerakan sosial terkait isu-isu yang diangkat. Teori politik sering mempelajari peran dan dampak gerakan sosial dalam perubahan politik dan sosial. Film ini dapat memberikan inspirasi bagi penonton untuk terlibat dalam gerakan sosial atau menuntut perubahan melalui partisipasi aktif. Ada juga itu teori keadilan yang dimana dalam film ini ada masyarakat yang demo atau protes terhadap pemerintah bahwa lahan mereka itu tidak mau dijual kepada pemerintah. Akan tetapi yang demo tersebut malah kena kasus gitu guys, malah jadi tersangka. Dalam film tersebut masyarakat tersebut 2 orang demo karena tidak mau dijual lahannya, jadi dia itu jadi tersangkanya itu tersangka kekerasan dan mereka dipenjara selama 7 bulan guys. Menurut saya itu sangat tidak adil sekali karena mereka kayak diintimidasi gitu guys. Oke, cukup sekian cerita dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.